Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi permanen pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Transaksi keuangan yang direkam dalam formulir itu contohnya seperti faktur penjualan, faktur pembelian, atau bukti kas masuk, dan lain-lain. Kemudian di sana ada diagram sistem akuntansi. Itu dari subsistem akuntansi pembelian ke dokumen sumber baru dicatat ke jurnal. Jenis jurnal itu ada dua. Yang pertama jurnal umum atau general journal. Jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit, jurnal umum dengan dua kelompok debit dan kredit sudah cukup memadai sebagai catatan akuntansi pertama. Yang kedua ada jurnal khusus atau special journal. Jurnal khusus diperlukan jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, dan jurnal umum tidak mampu lagi menampung berbagai transaksi yang timbul. Kemudian ada prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Itu ada jumlah jurnal harus memadai, jurnal digunakan untuk memisahkan ke dalam penggolongan pokok penerimaan kas, penggunaan jurnal berkolom, lalu posting ke buku besar cukup satu kali. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom kedua dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Kemudian selanjutnya ada tahap dalam pembuatan jurnal. Itu yang pertama, pengidentifikasian transaksi keuangan sesuai dengan bukti-bukti transaksi keuangan. Yang kedua, mengenal akun-akun yang terpengaruh dalam transaksi yang terjadi dan menggolongkan harta, utang, modal, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenali pengaruh yang terjadi terhadap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu yang terjadi penambahan atau pengurangan. Yang keempat, memutuskan posisi setiap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu debit ataupun kredit. Yang kelima, mencatat akun dan saldonya ke dalam jurnal umum dari setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Mengapa jurnal umum harus dipisah? Itu karena satu, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Kemudian ada untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Kemudian ada untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan beberapa orang. Dan yang terakhir untuk menciptakan pengendalian intern. Fungsi jurnal itu ada dibagi menjadi 5, itu ada fungsi historis. Jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kedua ada fungsi mencatat. Jurnal merupakan pencatatan yang lengkap terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang tertinggal. Kemudian yang ketiga ada fungsi analisis. Jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun yang dikredit. Kemudian yang keempat ada fungsi instruktif. Jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Yang kelima ada fungsi informatif. Jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Kemudian ada jenis jurnal khusus, itu ada jurnal penjualan untuk penjualan barang dagang dengan cara kredit. Ada jurnal pembelian untuk pembelian barang dagang dengan cara kredit. Ada jurnal penerimaan kas termasuk penjualan barang dagangan dengan cara tunai. Ada jurnal pengeluaran kas termasuk pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Dan jurnal umum atau memorial. Manfaat jurnal. Manfaat dari penjurnalan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya, untuk mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang.
Kemudian selain itu, jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Demikian pemaparan tentang materi jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.